Analisis Magic Formula Greenblatt. Sebelum melakukan analisis Greenblatt, kita menentukan terlebih dahulu 40 perusahaan terbaik dari 204 perusahaan yang tertera, dengan cara menyusun ROCE dan EY dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu ditemukan peringkat ROCE dan EY pada masing-masing emiten. Kemudian dijumlahkan peringkat ROCE dan EY tersebut, lalu dihasilkan skor. Dan skor diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga dihasilkan 40 perusahaan terbaik seperti ini. Pada perusahaan yang kami analisis sebelumnya adalah perusahaan dalam sektor properti dan perumahan, namun tidak ada satupun perusahaan 40 terbaik yang termasuk ke dalam sektor properti dan perumahan. Sehingga kami memilih perusahaan sektor barang baku, yaitu PT Unggul Indah Cahaya atau UNICH berada di peringkat ke-30, kemudian perusahaan pesaingnya yaitu PT Suparma atau SPMA berada di peringkat 37, dan PT Pancabudi Idaman atau PBID berada di peringkat 40. Berikut penjelasan profil perusahaan yang kami pilih. PT Unggul Indah Cahaya Tbk dengan kode IDX UNICH adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan bahan kimia alkyl benzen, yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan deterjen. Perusahaan Unggul Indah Cahaya termasuk perusahaan dalam sektor barang baku atau industri barang kimia. PT Unggul Indah Cahaya berdiri sejak tanggal 7 Februari tahun 1983 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1989. PT Unggul Indah Cahaya berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Produk utama yang diproduksi oleh PT Unggul Indah Cahaya yaitu Branch Alkyl Benzen dan Linear Alkyl Benzen. Pada analisis keuangan 7 tahun terakhir, PT Unggul Indah Cahaya mempunyai aset cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang stabil. Namun, dilihat dari ekuitas selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hanya pada tahun 2017 saja mengalami penurunan. Selanjutnya untuk perusahaan pesaing dari PT Unggul Indah Cahaya, yaitu PT Suparma Tbk dengan kode IDX SPMA adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur kertas dan termasuk perusahaan sektor barang baku atau industri dasar dan kimia. PT Suparma berdiri sejak tanggal 25 Agustus tahun 1976 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 November tahun 1994. PT Suparma berlokasi di Jalan Raya Mastrip nomor 856, Kecamatan Kapilarang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan Suparma bergerak dalam memproduksi kertas dan kertas pembungkus produk yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kertas industri dan kertas konsumen. Berikut contoh produk yang diproduksi oleh PT Suparma. Terdapat produk kertas industri yang termasuk papan duplex, kraft pembungkus, kraft bertekstur, kraft terlaminasi, kraft Samson, kertas koran, serta kertas tulis dan cetak. Serta terdapat produk kertas konsumen, termasuk kertas tisu dan kertas handuk. Keduanya dipasarkan di bawah dua merek, yaitu Siu dan Plenty. Pada analisis keuangan 7 tahun terakhir, PT Suparma mempunyai aset cenderung mengalami kenaikan secara berkala. Namun, pada tahun 2016 dan 2020, mengalami penurunan yang cukup rendah. Namun jika dilihat dari ekuitas perusahaan, selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya, perusahaan pesaing yaitu PT Pancabudi Idaman Tbk dengan kode IDX PBID
adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi kemasan plastik yang termasuk dalam sektor barang baku atau industri dasar dan kimia. PT Pancabudi Idaman berdiri sejak tanggal 10 Januari tahun 1990 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 13 Desember tahun 2017. PT Pancabudi Idaman berlokasi di Jalan Keamanan Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Contoh produk yang diproduksi oleh Pancabudi Idaman yaitu karung plastik, kemasan plastik, cangkir plastik, sedotan, dan tali rafia. Merek utama kemasan plastik yang dimiliki perusahaan adalah Tomat, Wayang, Sparta, Bengkuang, Gapura, Fluid, Jeruk, Liberty, Cabe, Pusaka, dan Dayana. Pada analisis keuangan 7 tahun terakhir, PT Pancabudi Idaman mempunyai aset cenderung mengalami kenaikan secara berkala. Hal tersebut juga dikarenakan ekuitas yang selalu mengalami peningkatan. Analisis Magic Formula Greenblatt terdiri dari dua strategi. Yang pertama, Return on Capital Employed atau ROCE yang bertujuan guna mengetahui kas berlebih pada suatu perusahaan. Dan yang kedua, Earning Yield atau EY yang bertujuan guna menentukan harga saham yang murah. Jadi, strategi Magic Formula Greenblatt digunakan untuk mengetahui harga saham yang murah, namun emiten memiliki kas berlebih. Berikut merupakan tahapan analisis Greenblatt. Tahap pertama, yaitu mengumpulkan data-data yang akan dianalisis, yaitu berupa current asset atau aset lancar, fixed asset atau aset tetap, aset, ekuitas atau modal, short time liabilitas atau hutang jangka pendek, long time liabilitas atau hutang jangka panjang, EBIT atau earning before interest and tax atau laba operasi, kas dan setara kas, share outstanding, price atau harga saham, data current asset, fixed asset, aset, ekuitas, short time liabilitas, long time liabilitas, dan EBIT dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan terkait. Lalu, data kas dan setara dapat dilihat pada lembar saham fundamental perusahaan terkait, yaitu pada posisi kas. Kemudian, data share outstanding dapat dilihat dari aplikasi RTI Bisnis pada profil perusahaan terkait. Dan yang terakhir yaitu price atau harga saham dapat dilihat dari website Finansiaho pada data historical. Berikut data-data tersebut yang berada pada perusahaan yang kami analisis. Tahap kedua, setelah mengumpulkan data-data tersebut, selanjutnya menghitung ROCE dan EY dengan rumus. Untuk rumus ROCE yaitu EBIT dibagi dengan aset dikurangi short time liabilitas atau ekuitas ditambah long time liabilitas. Untuk rumus EY yaitu EBIT dibagi dengan price dikali share outstanding ditambah dengan long time liabilitas dikurangi kas dan setara kas. Setelah dihitung dengan rumus tersebut, maka dihasilkan ROCE dan EY perusahaan yang kami analisis sebagai berikut. Pada PT Unggul Indah Cahaya menghasilkan ROCE sebesar 0,16440 dan EY sebesar 0,25725. Pada PT Suparma menghasilkan ROCE yaitu 0,18381 dan EY sebesar 0,26560. Pada PT Pancabudi Idaman menghasilkan ROCE sebesar 0,18028 dan EY sebesar 0,16478.
Selanjutnya, menentukan harga wajar dengan metode perhitungan Benjamin Graham, yaitu akar 22,5 dikali book value dikali earning per share dan dihasilkan pada PT Unich harga wajar sebesar 14442,48, pada PT SPMA harga wajar sebesar 995,92, dan pada PT PBID harga wajar sebesar 2345,15. Lalu mencari harga saham pada tanggal 2 Januari 2023 dan 29 September 2023, maka dihasilkan return, lalu return keseluruhan dijumlahkan sehingga dihasilkan besaran dari analisis Greenblatt. Selanjutnya, yaitu membandingkan analisis Greenblatt dengan instrumen yang lain seperti IHSG, emas, dan deposito. Dapat dilihat dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode Greenblatt bernilai negatif dan menunjukkan bahwa investasi pada perusahaan tersebut lebih baik dilakukan dengan investasi emas dan deposito. Karena return dalam instrumen investasi emas dan deposito lebih besar dibandingkan return analisis Greenblatt. Selain analisis dengan metode Magic Formula Greenblatt, selanjutnya terdapat juga metode analisis Discount Cash Flow, yaitu metode valuasi saham yang menggunakan konsep time value of money untuk menentukan nilai investasi berdasarkan arus kas masa depan. Berikut tahapan analisis Discount Cash Flow perusahaan Unggul Indah Cahaya. Tahap pertama, yaitu mengestimasikan kuartal 4 tahun 2022 dengan kuartal 4 pada tahun 2021. Tahap kedua, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang akan dievaluasi 5 tahun terakhir berupa data dividen per share, price earning per share, price earning ratio, dan dividen payout ratio. Dividen per share dan earning per share didapatkan melalui annual report perusahaan terkait. Harga saham atau price dapat dilihat dari website duniainvestasi.com. Price earning ratio didapatkan dari hasil pembagian price dengan earning per share, dan dividen payout ratio didapatkan dari hasil dividen per share dibagi dengan earning per share. Tahap ketiga, yaitu menghitung future value earning per share dengan memproyeksikan 10 tahun mendatang. Future value earning per share dihasilkan dari menghitung present value dikali 1 ditambah growth, sehingga didapat future value earning per share 10 tahun mendatang. Tahap keempat, yaitu menghitung estimasi akumulasi dividen dengan mengkalikan future value earning per share dengan dividen payout ratio tahun 2022, dan hasil dari akumulasi dividen perusahaan pada 10 tahun mendatang adalah 12768,30. Tahap kelima yaitu menghitung future value harga saham dengan cara mengkalikan future value earning per share dengan price earning ratio dengan mengambil price earning ratio yang terendah pada 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 sebesar 3,889, maka hasil future value harga saham sebesar 30726,889. Tahap keenam yaitu menghitung future value total yang merupakan hasil dari perhitungan antara future value harga saham atau price ditambah dengan hasil akumulasi dividen 10 tahun mendatang. Maka hasil future value total sebesar 43495,19. Tahap ketujuh yaitu menentukan nilai diskon top. R didapat dari penjumlahan risk-free rate dengan risk premium yang didapatkan dari web PHEI
webmarket.co.id untuk risk-free rate yaitu sebesar 0,06831 dan webmarket risk premia untuk melihat risk premium yaitu sebesar 0,0324 dan dihasilkan diskontonya yaitu 0,10071. Tahap ke-8 adalah menghitung present value yang dihasilkan dari future value total dibagi dengan risk ditambah 1 dan dipangkatkan 10. Setelah dihitung, maka dihasilkan present value sebesar 16661,42. Tahap terakhir adalah dengan menghitung margin of safety dengan cara harga wajar saham dikurangi dengan harga saham-saham di pasaran saat yang terkait. Selisih antara keduanya dibagi dengan harga wajar saham kemudian dikalikan dengan 100% sehingga dapat diketahui besaran MOS 51,83% untuk PT Unggul Indah Cahaya. Selanjutnya, untuk perusahaan pesaing yaitu PT Suparma dan PT Pancabudi Idaman, dilakukan analisis diskon cash flow seperti langkah-langkah sebelumnya, maka dapat dihasilkan margin of safety dan dibandingkan dengan PT Unggul Indah Cahaya sebagai berikut. PT Unggul Indah Cahaya dapat diketahui besaran margin of safety sebesar 51,8% dan harga wajar saham berada di atas harga saham. Dengan kata lain, harga saham PT Unggul Indah Cahaya termasuk ke dalam harga saham overvalued dan margin of safety-nya berada di atas 30%, maka layak untuk diinvestasikan. Sedangkan PT Suparma dapat diketahui besaran margin of safety sebesar 51,6% dan harga wajar saham berada di atas harga saham. Dengan kata lain, harga saham PT Suparma termasuk ke dalam harga saham overvalue dan margin of safety-nya berada di atas 30%, maka layak untuk diinvestasikan. Sementara untuk PT Pancabudi Idaman dapat diketahui besaran margin of safety sebesar min 33% dan harga wajar saham berada di bawah harga saham. Dengan kata lain, harga saham PT Pancabudi Idaman termasuk ke dalam harga saham undervalued dan margin of safety-nya berada di bawah 30%, maka tidak layak untuk diinvestasikan. Kesimpulannya, PT Unggul Indah Cahaya lebih unggul dari perusahaan pesaing, tetapi tidak jauh beda dengan PT Suparma, yaitu hanya selisih beberapa persen saja. Tetapi, tetap margin of safety keduanya di atas 30%, sedangkan PT Pancabudi Idaman memiliki margin of safety di bawah 30%, sehingga PT Unggul Indah Cahaya dan PT Suparma lebih unggul dibandingkan PT Pancabudi Idaman.